Iya, ini adalah Smart Poultry Farming System, sebuah prototype yang alhamdulillah proses penggarapannya udah selesai. Sekarang lanjut ke sistem uji coba sebelum kita aplikasikan di lapangan. Jadi sistem ini kita disclaimer dulu, hanya sebuah sistem prototype. Jadi buat uji coba di lapangan yang nanti akan kita evaluasi bagaimana sistem yang sedang terjadi di lapangan apakah bisa berfungsi dengan baik, dan kalau sistem bisa berfungsi dengan baik maka kita akan bikin yang lebih serius. Maksudnya lebih serius adalah bedanya seperti ini. Untuk sistem prototipe itu kita masih pakai PCB.matrix. Nah, berbeda kalau misalkan kita udah fabrikasi ke arah industrial, maka nanti untuk papan PCB-nya sendiri, boardnya itu kita bikin yang memang skala industrial. Kemudian untuk sensornya juga kita pakai yang industrial, dan hal-hal lain juga kita menggunakan standarisasi yang industrial. Untuk sistem ini sendiri, daya masukan kita pakai di tegangan 9-12 volt DC. Ini adalah port atau soket USB DC-nya buat power supply-nya. Kemudian ada indikator 3 buah. Yang pertama ada indikator power, kemudian yang kedua indikator internet, dan yang ketiga ada indikator komunikasi. Indikator komunikasi akan berkedip seiring dengan adanya data masuk dan data keluar pada sistem. Kemudian pada bagian power AC, sini ada 4 buah port, di mana 4 buah port ini mengalamatkan 2 jalur. Yang pertama untuk source-nya dari PLN, jadi sumber listriknya kita ngambil dari PLN, atau bisa menggunakan listrik DC tergantung suplai daya yang digunakan pada beban. Kemudian yang pada load-nya ini kita menggunakan lampu DC sebagai sistem simulasinya. Pada aplikasinya nanti sistem pada load ini yang digunakan adalah blower. Untuk sistem monitoring kita pakai aplikasi Android yang beberapa waktu yang lalu kita udah selesai garap. Oke, kita coba langsung simulasi aja. Kita berikan input tegangan 12 volt DC. Oke, lampu power menyala, kita tunggu lampu internet juga menyala untuk mengetahui bahwa sistem ini udah terkoneksi ke internet. Oke. Nah, nanti sambil berjalan indikator COM juga akan berkedip yang menandakan bahwa sistem udah bisa mengirim dan menerima data secara real time. Untuk sistem monitoring kita menggunakan Android device. Ini aplikasinya namanya Simpatis atau sistem peternakan otomatis. Jadi stepnya kita koneksikan dulu ke broker supaya bisa terhubung ke Smart Poultry Farming System tadi. Kemudian aplikasi ini bisa digunakan jika kita memiliki serial number. Jadi pada masing-masing sistem ini kita tanamkan serial number agar bisa diakses, agar bisa dimonitoring melalui aplikasi Android. Jadi kita berikan serial numbernya, di mana serial number sistem kita adalah 1, terus kita hubungkan. Oke, setelah sistem terhubung, sistem langsung memberikan informasi berupa batas temperatur atau batas suhu yang setelah diset oleh si pemilik kandang. Kemudian ada suhu kandang yang terbaca oleh sistem, ada kelembapan dan juga status dari blower, apakah dia hidup atau mati. Di atas ini juga ada informasi waktu, tanggal, dan jam yang tertanam atau yang ada pada sistem, dan ada informasi uptime yang menandakan bahwa sistem ini udah running berapa lama dalam satuan jam. Oke, ini kita lihat status suhu kandang sekarang di angka 35.20, sedangkan batas suhu masih kita set di angka 39. Artinya karena suhu di lokasi lebih rendah daripada batas suhu yang telah kita setting, maka blower statusnya mati. Untuk uji coba, di sini kita menggunakan lampu sorot sebagai pengganti blower. Jadi kita coba rubah parameter batas suhunya
kita set supaya posisinya lebih rendah dari suhu terkini, supaya kita bisa melihat respon dari sistem apakah bisa men-trigger blower atau lampu ini secara otomatis atau tidak. Cara mengganti batas suhu kita lihat di pengaturan. Di sini udah tampil informasi yang tertanam pada sistem, di mana ambang batasnya di sini 39.00. Ini kita coba ganti di 32.00 derajat Celcius. Artinya nanti batasnya ini berada di bawah temperatur terkini. Harusnya blower akan menyala atau lampu akan menyala. Kita edit. Oke. Lampu menyala. Di status juga harusnya berubah menjadi hidup. Blowernya hidup. Ini terlihat batas suhunya setelah kita update tadi menjadi masih 39 ya, belum update ya. Nah, nanti akan berubah menjadi 33 tadi. Nah, seperti itu. Jadi secara umum sih sistem ini berfungsi untuk memonitoring temperatur yang ada pada kandang unggas secara otomatis. Dia bisa mengirimkan datanya ke server yang bisa kita akses melalui Android device atau juga melalui web server. Jadi untuk kontrolnya pun kita sediakan satu port. Jadi yang sebenarnya menyesuaikan, kalau di lapangan menggunakan beberapa port untuk kontrol yang akan diotomasikan, maka kita bisa menyesuaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih.